السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa datang ke majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali bahwa ketika seorang muslim datang ke pengajian, ia mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan utamanya adalah agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena keselamatan di dunia dan di akhirat itu semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayuhal ikhwah, hendaklah kita senantiasa rajin-rajin mengaji, datang ke majlisul ilm sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju ke surga. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Setelah beberapa lama kita menyampaikan tentang hal-hal yang dapat memberatkan timbangan kita pada hari kiamat, maka sekarang kita memasuki al-a'mal al-mukhaffifah lil mizan. Perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang dapat meringankan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Jadi ini adalah untuk kita hindari, karena zaman kita ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yumsir rajulu mu'mina wa yusbihu kafira. Di malam hari dia beriman, di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di pagi hari dia beriman, di malam hari dia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan sedikit kepentingan-kepentingan dunia. Betapa banyaknya orang-orang yang menjual agamanya di zaman kita ini, gara-gara jabatan, gara-gara wanita, gara-gara harta, gara-gara kedudukan, dan yang lain-lainnya. Mereka rela menjual agamanya. Nas'alullah salamul afiyah. Kata Syekh di sini,
ينبغي للمسلم الحريص على تثقيل ميزانه الإقلاع عن الذنوب والاستغفار منها قبل حلول الأجل. Hendaklah setiap muslim yang bersungguh-sungguh ingin memberatkan timbangannya pada hari kiamat kelak, al-iqla' 'anidz dzunub, meninggalkan dosa-dosa, wal istighfar minha, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa itu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tidak ada yang membuat kita susah melainkan dosa-dosa kita ini. Tidak ada yang membuat kita mendapatkan kesulitan-kesulitan melainkan dosa-dosa kita ini. Tidak ada yang membuat kita sumpah kecuali dosa-dosa kita ini. Ikhwani fiddin azakumullah, lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tentunya orang yang bertakwa adalah orang yang jauh dari dosa-dosa, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitannya. Dan di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua urusan-urusannya adalah mudah. Jadi sudah jelas kenapa kita di zaman sekarang ini banyak sekali urusan-urusan kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain adalah karena kita ini orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Para ulama menjelaskan takwa itu definisinya adalah yaitu an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Engkau adakan antara engkau dan siksaan Allah dinding penghalang. Jadi ada dinding yang menghalangi kita dari dosa-dosa itu. Apa itu dinding itu? Bagaimana kita membangun dinding ini? Yaitu bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, al-iqla' 'anidz dzam wal istighfar minha, meninggalkan dosa-dosa dan meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, lisan kita begitu berat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa ini. Ya, kita malas melaksanakan ketaatan karena dosa-dosa juga. Jadi tidak ada sesuatu yang membinasakan manusia seperti dosa-dosa. Umat-umat terdahulu kenapa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak lain adalah karena dosa-dosanya. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, di kajian-kajian sebelumnya kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati suatu desa, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka minum dari air sumur itu. Melarang mereka memberikan onta mereka makan dari rumput desa itu. Kenapa? Karena desa itu adalah penduduknya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Manusia-manusianya yang melakukan kesyirikan, namun sumurnya terpengaruh oleh dosa-dosa mereka. Bahkan rumput mereka pun terpengaruh. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Ya. Jadi orang lain, makhluk lain juga terkena dengan keburukan dosa ini. Maka tidak heran orang-orang yang melakukan dosa-dosa, dia akan malas beribadah kepada Allah, dia akan malas berzikir, dia akan malas melakukan ketaatan, dan dia akan malas ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cepat bermaksiat kepada Allah, dan dia akan senang berada di tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila kita sudah terasa berat untuk datang ke pengajian, berat untuk membaca Al-Quran, berat untuk melakukan amal-amal saleh, maka ketahuilah bahwa hati kita itu sudah terlalu banyak noda-noda hitamnya yang diakibatkan oleh apa? Dosa-dosa kita. Maka segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia itu melakukan dosa-dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan ada satu noda yang hitam. Fa in huwa taba wa naza', apabila dia berhenti melakukan dosa itu, suqila qalbuhu, akan dibersihkan hatinya lagi dari dosa-dosa itu.
Tapi kalau dia melakukannya lagi, zida fihi. Kalau dia melakukan lagi dosa itu, maka bertambah lagi noda-noda hitam itu. Hatta ta'luwa qalbah. Sehingga dosa ini, titik-titik hitam ini, noda-noda hitam memenuhi hatinya. Kalau dia sudah memenuhi hatinya, maka kata Nabi SAW, dia ibarat gelas yang terbalik. Yang ma'ruf dia tidak tahu, yang mungkar dia tidak tahu. Yang ma'ruf yang cocok dengan hatinya dia ma'ruf meskipun itu mungkar. Yang mungkar yang tidak cocok dengan hatinya meskipun itu ma'ruf. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, istighfar ini bukan hanya karena dosa-dosa. Nabi SAW dalam satu majlis dia mengatakan, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya dalam satu majlis aku beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu majlis dikatakan, ada riwayat mengatakan 100, ada riwayat mengatakan 70. Padahal dia tidak ada dosanya seperti kita. Namun begitu banyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita punya dosa-dosa dan kita rajin beristighfar, istighfar itu akan menghapus dosa-dosa kita. Tapi seandainya kita tidak melakukan dosa, lalu kita banyak beristighfar kepada Allah, maka itu akan menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal istighfaru minha qabla hululil ajal. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa itu sebelum ajalnya tiba. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, pernah kita menyampaikan hadis Aisyah yang mengatakan, barang siapa yang senang nanti ketika menerima catatan amal ibadahnya dalam keadaan gembira, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita ini meninggal dunia masih ada dosa-dosa yang kita bawa. Ya. Kita belum bertobat dari dosa-dosa itu. Karena yang namanya manusia bukan satu dosa, bukan satu jenis dosa yang dia lakukan. Bisa jadi dia tobat dari dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, namun dia belum tobat dari dosa mata. Ada yang tobat dari dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, namun dia belum tobat dari dosa tangan. Maka hendaklah ya ayyuhal ikhwah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa, dosa telinga, dosa mata, dosa lidah, dosa tangan, semuanya. Ya, agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Kemudian fa innas sa'id alladhi yamut wa tamutu dhunubuhu ma'ahu. Yang namanya orang bahagia itu adalah orang yang mati dan dosa-dosanya juga ikut mati. Ya, maksudnya tidak ada dosa-dosanya. Wa yabu'sa man yamut wa tabqa dhunubuhu min ba'dih. Dan orang yang sengsara, orang yang celaka itu adalah orang yang mati dan dosa-dosanya masih hidup. Ya, dosa-dosanya yang dia lakukan itu diikuti oleh orang lain. Na'udzubillah. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, innakum lan talqaw Allah bi syai'in khairul lakum min qillatidz dzunub. Sesungguhnya kalian tidak akan bertemu dengan Allah dengan sesuatu yang lebih bagus daripada qillatidz dzunub, sedikitnya dosa-dosa atau tidak adanya dosa-dosa. Ya, ini adalah pertemuan yang luar biasa. Apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membawa dosa-dosa. Ingat ayyuhal ikhwah, pernah kita sampaikan di sini, ketika seseorang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala-pahala yang begitu banyak, tapi ketika dia bertemu dengan Allah, dia sudah mencaci maki fulan, memukul fulan, memakan hak fulan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pahala-pahalanya. Orang yang pernah dicaci maki sama dia diberikan pahalanya, dia ambil pahalanya kemudian diberikan kepadanya. Orang yang pernah dia pukul, orang yang dia pernah ghibah, ya, diambilkan dari pahalanya kemudian diberikan kepadanya. Sehingga apabila pahalanya itu sudah habis, sementara masih ada yang menuntutnya, maka dosa-dosa mereka dikumpulkan semua kemudian dilimpahkan kepadanya. Bayangkan bagaimana ruginya orang yang seperti ini. Ya,
dia sudah lelah, habis waktunya, habis hartanya untuk beribadah, namun ternyata semua pahala-pahalanya itu diambil oleh orang lain. Ini yang dimaksud khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Ini dia rugi dunia akhirat. Karena amalan-amalan yang dia lakukan di dunia itu semua diambil sama orang. Khasirat dunia wal akhirah, di akhirat dia akan nasallallahu salam al afiyah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah tidak punya lagi pahala-pahala. Kemudian faman sarrahu an yasbiqad daibal mujtahid, kata Aisyah, barang siapa yang suka, yang senang mendahului, menyalip orang yang taat beribadah, falyakuffa nafsahu an kathratiz dzunub, maka hendaklah dia mencegah dirinya dari dosa-dosa. Lihat ayo ikhwah, bagaimana cerdasnya Aisyah radhiyallahu taala anha di sini. Dia tidak mengatakan hendaklah dia memperbanyak amal-amal saleh, tapi Aisyah mengatakan hendaklah dia mencegah dirinya dari dosa-dosa, karena orang yang sudah mencegah dirinya dari dosa-dosa, maka pasti dia terdorong untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Orang yang banyak beristighfar, maka dia akan merasakan indahnya dan manisnya istighfar itu. Apa manisnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, sebagaimana kita katakan sebelumnya, al-hasanah tunadi ukhtaha. Yang namanya kebaikan, pahala itu akan memanggil saudaranya. Ya, saudara yang kedua akan memanggil saudara yang ketiga. Saudara yang ketiga akan memanggil saudara yang keempat. Begitu juga dosa-dosa. Satu dosa kita lakukan, maka dosa ini akan memanggil saudaranya. Yang kedua akan memanggil yang ketiga. Yang ketiga akan memanggil yang keempat. Yang keempat akan memanggil yang kelima. Sampai numpuk dosa-dosa itu kepadanya. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memasang pada diri kita ini syahwah, hawa nafsu. Ya, sehingga kita sering terjerumus ke dalam dosa. Demikian juga ada syaitan yang senantiasa berusaha untuk menjerumuskan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senjata. Pertama, berzikir untuk melawan syaitan dan melawan hawa nafsu. Dan seandainya kita dikalahkan oleh syaitan, dikalahkan oleh hawa nafsu, maka masih ada lagi istighfar untuk menghapus dosa-dosa itu. Syaitan mengatakan, aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa, dan mereka membinasakan aku dengan istighfar. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kata Aisyah, barang siapa yang senang bisa mendahului, bisa menyalip orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mencegah, menahan dirinya dari dosa-dosa. Karena orang yang menahan dirinya dari dosa-dosa, dijauh dari dosa-dosa, maka dia pasti akan terdorong untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Inna katsiran minas sayyi'at tukhaffiful mizan wa la tuthaqqiluhu. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan ini akan meringankan timbangan kita dan tidak memberatkannya. Lianna al-hasanat tuḍa' fil kaffah was-sayyi'at tuḍa' fil kaffatil ukhra. Karena kebaikan itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu piringan timbangan, demikian juga dosa-dosa akan diletakkan di salah satu piringan timbangan itu. Wa mata kanat sayyi'atuhu famata kanat al-hasanat akthar aw athqal kana al-mar'u mimman thaqulat mawazinuh. Dan tentunya apabila pahala-pahalanya lebih berat, maka ini adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala thaqulat mawazinuhu. Timbangan pahalanya lebih berat, di dalam Al-Qur'an disebutkan. Wa mata kanat sayyi'atuhu akthar aw athqal, dan apabila dosa-dosanya lebih berat, lebih banyak, kana mimman khaffat mawazinuh. Inilah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an khaffat mawazinuhu. Faka'anna as-sayyi'at hiya allati tukhaffiful mizana wa la tuthaqqiluh.
Jadi sudah jelas dari ayat ini bahwa yang membuat timbangan kita menjadi ringan, ya, timbangan pahala kita menjadi ringan dan tidak berat adalah dosa-dosa ini. Ya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'amma man thaqulat mawazinuhu." Sesungguhnya barang siapa yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang membahagiakan, yang menyenangkan. Dan sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangan pahalanya lebih ringan daripada timbangan dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah di neraka hawiyah, wal a'yadzu billah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, betapa banyaknya ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Namun karena kita ini jarang membaca Al-Qur'an, sedikit sekali membaca Al-Qur'an, bahkan kalau kita membaca Al-Qur'an kita tidak memahaminya, sehingga larangan-larangan Allah kita langgar aja. Ya, dan ini ikhwani fiddin azakumullah, pertanyaan yang sangat berat nanti untuk kita jawab. Ketika kita ditanya, kenapa sampai kamu tua, sampai kamu mati, kamu belum juga memahami ayat-ayat Al-Quran yang kamu baca? Dan itu pasti ditanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang tidak akan melangkahkan kakinya dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu dari yang 4 ini adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Ya, kita bisa mengembangkan dunia, kita bisa bikin ini, bisa menciptakan ini, bisa membuat ini, bisa membuat itu. Kenapa Quran kita tidak bisa baca? Ya, kalaupun kita bisa membacanya, kita tidak pernah berusaha untuk memahaminya atau mentadabburinya atau mengamalkannya. Ya, ini ikhwani fiddin azakumullah, pertanyaan yang sangat-sangat berat, ya, yang kita akan ditanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadzunubu ala anwa'. Kata Syekh, dosa-dosa ini banyak sekali macam-macamnya. Minha ma yuktab li murtakibiha sayyi'atan saghirah wa huwa ma yu'raf bis saghair. Ada di antara dosa-dosa yang dicatat bagi pelakunya sebagai dosa kecil yang disebut dengan saghair. Wa minha ma yuktab li murtakibiha sayyi'atan kabirah wa huwa ma yu'raf bil kabair. Ada juga yang dicatat bagi pelakunya sebagai dosa-dosa besar atau yang disebut dengan al-kabair. Wa min tilka al-kabair allati ma yahbitu hasanatin kathirah. Ada di antara dosa-dosa besar ini yang menghapus, memusnahkan pahala amal ibadah kita. Wa minha ma yahbitu kullal hasanat. Ya, ada yang menghapus sebagian pahala ibadah kita, ada yang menghapus semua pahala ibadah kita. Wa kullu dhalika mimma yunqisul mizan wa yukhaffifhu katsira. Dan semua itu akan membuat timbangan seseorang menjadi ringan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayyuhal ikhwah, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat kalian ingat kepada keluarga kalian?" Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa tempat tidak ada orang yang mengingat kepada keluarganya, ibu bapaknya, istrinya. Salah satu di antaranya adalah apa? Al-mizan. Di sana tidak ada orang ingat kepada istrinya, tidak ada yang ingat kepada anaknya, tidak ada yang ingat kepada ibu bapaknya.
saking tegangnya, saking takutnya, jangan-jangan nanti timbangan kebaikan saya lebih ringan daripada timbangan dosa-dosa saya. Jadi takutnya luar biasa sampai dia tidak ingat siapa-siapa. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, itu pasti terjadi karena yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hak dan berdasarkan wahyu. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, kalau kita mau memberatkan timbangan pahala kita, maka tinggalkan dosa-dosa dan memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak ketaatan-ketaatan. Ya, dan isi waktu-waktu kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kajian yang sebelumnya kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari dia berjalan, kemudian dia mengambil sebatang kayu, lalu dia pukul kepada pohon yang sudah kering, kemudian daunnya berguguran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pohon yang kering ini berguguran dosa, berguguran daunnya. Ya. Namun subhanallah, banyak di antara kita justru yang waktunya terbuang-buang sia-sia. Demi Allah kita akan menyesali itu. Ya, kita akan sesali waktu kita yang berlalu tanpa kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, lalu kata Syekh, mari kita mengenali dosa-dosa yang dapat meringankan timbangan kita, timbangan pahala kita. Awalan, saghairudz dzunub. Yang pertama kata Syekh, saghairudz dzunub, dosa-dosa yang kecil. Yang dimaksud dengan dosa-dosa kecil ini yaitu alladzi nahallahu anhu, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jenis siksaannya, jenis azabnya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala tidak disebut. Ya, tidak ada kata la'ana, dia tidak dilaknat, atau dia tidak dimasukkan ke neraka, atau tidak ada had di dunia, hukuman di dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dilarang kita melakukannya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kepada kita apa sanksinya, apa hukumannya. Ini namanya saghair. Sebaliknya kalau kabair. Ya, jadi larangan yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sanksi-sanksinya. Jelas kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari suatu perbuatan, pasti perbuatan itu ada kejelekan-kejelekannya. As-saghair ini, dosa-dosa kecil ini disebut di dalam Al-Qur'an dengan al-lamam. Ya, wa allati wa'ada Allah Ta'ala bimaghfiratiha idza ijtuniba kaba'irudz dzunub wa lam tuhtaqar as-saghair. Ayo ikhwah, jangan kita mengentengkan dosa-dosa kecil ini, karena apabila dia numpuk banyak jadinya. Dosa-dosa kecil ini Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menghapusnya. Ya, dengan dua syarat. Ya, dosa-dosa kecil ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Pertama, majtunibatil kabair. Kita hindari dosa-dosa besar. Jangan lakukan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbohong, dosa kecil atau besar itu ya ikhwah? Dosa besar. Ghibah itu dosa kecil atau besar? Dosa besar itu. Ya, jadi kalau kita melakukan dosa-dosa besar, yang kecil-kecil ini tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak meremehkan yang kecil. Karena dosa yang kecil ini apabila kita remehkan dia, maka dia akan menjadi dosa besar. Ya, jadi dengan dua syarat ini Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kecil ini. Sering kita mengentengkan, dia melakukan dosa, dia berghibah atau dia berbohong, kemudian dia mengatakan, aduh nanti kan kita beristighfar 3 kali, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, dari mana kita mengetahui bahwa Allah akan menghapusnya? Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan istighfar kita. Karena untuk diterima amal ibadah kita ada syarat-syaratnya. Istighfar kita juga agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga ada syarat-syaratnya.
Dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala juga ada syarat-syaratnya. Ya, jadi dosa yang kecil ini, dosa kecil-kecil ini Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menghapusnya. Namun untuk menghapus dosa-dosa yang kecil ini ada dua syaratnya. Yang pertama, jangan melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, jangan meremehkan yang kecil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan-balasan yang besar. Bagaimana sifat-sifat mereka? Allah menjelaskan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar. Ya. Wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan yang keji, ucapan yang keji, omong kotor, ya, mencaci maki, ya, dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Illa lamam, kecuali dosa-dosa besar. Kalau dia sudah menjauhkan dosa-dosa besar, ya, dan kekejian-kekejian ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang kecil ini. Illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil ini tidak bisa dihindari oleh manusia. Maka ini akan dihapus oleh Allah apabila dia menjauhkan dosa-dosa besar dan menjauhkan kekejian-kekejian ini. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu itu ampunannya sangat-sangat luas. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengampuni dosa-dosa yang kecil, tapi dosa yang besar pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama'." Wahai anak Adam, seandainya dosamu telah mencapai langit, thumma astaghfartani, lalu engkau minta ampun kepadaku, la ghafartu laka wala ubali. Aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa apabila kita beristighfar kepadanya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ibna Adam," Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi ini dosa-dosa, walaqitani la tusyrik bi, dan engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Dosa-dosa yang lain ada kecuali dosa syirik. La ataituka bimithliha maghfirah. Niscaya aku akan membawakan sepenuh bumi ini pula ampunan. Ya, namun ikhwani fi din azakumullah, jangan dientengkan. Waduh, nanti kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu bahwa kita akan diampuni? Ya, lihat ikhwani fi din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seseorang, yukhallisullahu rajulan ala ru'usil khalaiq. Allah Subhanahu wa taala akan memilih seseorang, memanggil seseorang, tidak semua orang, dipanggil dia di hadapan sekian jumlah manusia-manusia ini. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengajaknya berdua-duaan. Lalu Allah mengatakan, "Atadhkuru dzamba kadza?" Ingat kamu dosa ini, ingat kamu dosa ini, ingat kamu dosa ini. Dia mengatakan, "Ya, saya ingat semua dosa-dosa ini." Sehingga apabila dia meyakini bahwa dia akan masuk neraka gara-gara dosanya begitu banyak, tiba-tiba Allah mengatakan, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Di dunia aku tutup-tutupi dosamu dan hari ini aku akan mengampuni semua dosa-dosamu. Orang ini dia dipilih oleh Allah. Makanya di awal hadis itu Nabi mengatakan, "Innallaha sayukhallisu rajulan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memilih seseorang. Tidak semua orang akan dipilih. Ya. Jadi jangan mengentengkan dosa-dosa. Aduh, nanti kita akan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita akan tahu kita diampuni? Pernah kita juga menyampaikan tentang wanita pezina itu yang memberikan anjing minum, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Coba lihat betapa banyaknya orang-orang yang memberikan anjing makanan dan minuman, namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala pilihannya tepat, tidak mungkin dia salah. Si fulan dia dipilih, si fulan dia dipilih, si fulan tidak dipilih. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sesungguhnya Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wasi'ul maghfirah, ampunannya sangat luas. Allah akan mengampuni semua dosa hambanya apabila dia beristighfar kepadanya. Huwa a'lamu bikum. Dia lebih mengetahui tentang diri kalian. Siapa yang pantas untuk diampuni dosa-dosanya, siapa yang tidak dipantas untuk diampuni dosa-dosanya, hanya Allah yang tahu. Id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kalian di muka bumi ini. Ya, pada saat kalian masih berada janin di dalam perut ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian. Ya, jangan kalian mengatakan saya ini adalah orang alim, saya ini rajin mengaji. Jangan mengatakan saya ini rajin baca Quran, saya rajin puasa, saya rajin berjihad, saya rajin bersedekah. Jangan mengatakan demikian, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling tahu siapa di antara kita ini yang paling bertakwa. Bisa jadi dia adalah orang penampilan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penampilannya saja, namun dia adalah penghuni neraka. Ya. Ingat ayo ikhwah, pernah kita menyampaikan tentang seseorang yang di medan pertempuran yang luar biasa hebatnya. Siapa-siapa yang datang dihabisi, ditebas, yang kabur pun dikejar. Ya. Lalu sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang hari ini bertempur sehebat si fulan-fulan. Apa kata Rasulullah? Dia di neraka, kata Rasulullah SAW. Kaget sahabat-sahabat. Lihat ayo ikhwah, bagaimana sahabat-sahabat tertipu dengan kehebatan seseorang itu. Namun Rasulullah SAW yang tahu hakikatnya orang itu, Nabi mengatakan dia di neraka. Ya. Sahabat itu penasaran, kok Nabi mengatakan dia di neraka padahal luar biasa hebatnya dia berperang. Namun ternyata diintip dia, ternyata dia terluka, kemudian dia tancapkan pedangnya di tanah, kemudian dia jatuhkan dirinya ke dalam pedang itu sehingga pedang itu nembus ke tubuhnya. Lalu mati bunuh dirilah dia. Maka di nerakalah dia. Lalu orang itu mengatakan sadaqa Rasulullah, benar Rasulullah itu. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa di antara kita yang paling bertakwa. Tidak perlu kita menyebutkan amal ibadah kita, amal saleh kita, perbuatan-perbuatan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala dia yang paling tahu. Kemudian di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Yang artinya adalah in tajtanibu kaba'ira, kalau kalian menjauhi, menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang oleh Allah. Ya, dosa-dosa besar kita hindari, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami hapus dosa-dosa sayyiat, dosa-dosa kecil kalian kita hapus. Ya. Sebagaimana kita katakan tadi syaratnya dua. Yang pertama apa? Menjauhkan dosa-dosa besar. Yang kedua, tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Di sini Allah menjelaskan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, apabila kalian menghindari, menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terhindar, yang menghindari dosa-dosa besar, maka dia akan terdorong untuk melakukan amal-amal saleh, ketaatan-ketaatan. Ya. Warawa Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan radhiyallahu taala anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Sekarang akan disebutkan syarat yang kedua, yaitu tidak meremehkan dosa-dosa yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Jangan sekali-kali kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, yang kecil tidak boleh diremehkan, apalagi yang besar. Namun kita ini yang besar, yang kecil semua kita remehkan. Ya, seolah-olah kita sudah mendapatkan jaminan bahwa istighfar kita akan diterima oleh Allah. Sehingga begitu berani kita melakukan dosa-dosa, nas'alullah salam al-afiyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hindarilah olehmu dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Fa innama mathalu muhaqqaratiz dzunub, sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa yang kecil ini kamathali qaumin nazalu batna wadin, ibarat suatu kaum yang singgah di suatu lembah. Faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'ud. Ya, yang satu membawa batang kayu, yang satu lagi membawa batang kayu. Hatta hamalu ma andaju bihi khubzahum, sehingga mereka menyalakan api yang besar sehingga mereka bisa memasak. Ya, lihat ayo ikhwah, api yang besar itu awalnya adalah dari batang kayu yang kecil-kecil. Terkumpul batang kayu yang kecil-kecil ini menjadi banyak, kemudian sehingga mereka bisa membakar api yang sangat besar, kemudian mereka bisa memasak. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna muhaqqaratidz dzunub. Perhatikan ini ayo ikhwah. Apa kata Nabi? Wa inna muhaqqaratidz dzunub, dan sesungguhnya dosa-dosa yang kecil atau dosa-dosa yang kita remehkan, mata yu'khadz biha sahibuha tuhlikuhu. Ya, apabila dia tidak diampun, tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membinasakannya nanti di akhirat. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, kita semua menghafal firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Dzarrah coba. Ya, ibarat debu atau anak semut. Kebaikan dia akan mendapatkannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. La ilaha illallah. Ya, jadi yang kita akan hadapi ini adalah sesuatu yang sangat berat. Yang akan menuntut kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh, "Walidzalik yanbaghi al-khawfu min hadhihi adh-dhunub wa 'adamul istihanatu biha." Oleh karena itu, hendaklah kita merasa takut dari dosa-dosa kecil ini. Karena apabila yang kecil ini numpuk, maka dia akan menjadi dosa besar. Kalau dia sudah menjadi dosa besar, maka kita akan dibinasakan oleh dosa-dosa yang kecil ini. Wa an nahdhu hadwa sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kita meneladani sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana sahabat-sahabat itu? Alladzina qaddarullaha haqqa qadrihi. Di mana para sahabat ini mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya. Ya, kita ini tidak mengagungkan Allah, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mengagungkannya sebagaimana semestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih." Manusia ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya. Ya. Padahal was sama wal ardu jami'an qabdatuhu. Bumi ini ada di genggaman Allah dan langit-langit ini dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hebatnya Allah, demikian kekuasaannya dan demikian kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ini tidak mengagungkan Allah. Ya, lihat saja ayo ikhwah. Buktinya apa bahwa kita ini tidak mengagungkan Allah? Kalau kita salat sembarangan. Ya,
Banyak di antara kita sampai sekarang yang dia tidak tahu arti wajjahtu wajhal ladzi fataras samawat. Ya, Al-Fatihah dia tidak tahu artinya. Ayat-ayat yang dia baca dia tidak tahu artinya. Seandainya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya, pasti dia akan takut ya berdiri di hadapan Allah. Karena manusia itu dua kali dia berdiri di hadapan Allah. Di dunia yang pertama di dunia, yang kedua adalah di akhirat. Kalau baik berdirinya di dunia, maka baik nasibnya di akhirat. Kalau jelek berdirinya di dunia di hadapan Allah, maka jelek juga nanti di akhirat. Ya, subhanallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kita ini harus mengagungkan Allah. Ya. Kemudian kata Syekh, para sahabat itu, mereka itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya. Sehingga mereka takut mengerjakan dosa-dosa. Mereka jauh dari dosa-dosa. Mereka mengerjakan ketaatan sebaik mungkin. Bahkan mereka sanggup mengorbankan jiwa raga mereka. Ya. Wa'azzamu sya'na hadhihi as-saghair. Dan mereka sangat mengkhawatirkan dosa-dosa kecil ini. Lihat ayo sahabat-sahabat. Bagaimana mereka takut terhadap dosa-dosa kecil ini. Ya, qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innakum la ta'maluna a'mala hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. Kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Anas mengatakan, sesungguhnya kalian ini melakukan perbuatan-perbuatan di mata kalian, ya, kalian menganggapnya lebih halus daripada sehelai rambut. Padahal kami di zaman Rasulullah SAW menganggapnya sebagai al-mubiqat, salah satu dosa yang membinasakan. Kalau kita menganggapnya halus seperti sehelai rambut. Kenapa demikian ya ikhwah? Karena kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa yang sangat besar itu kita anggap dia sama seperti sehelai rambut. Nas'allahu salaman afiyah. Ya. Jangan terus-terusan kita seperti ini ayo ikhwah. Ya. Kemudian juga Bilal Ibnu Sa'ad mengatakan, "La tanzur ila sigharil ma'siyah." Jangan engkau melihat kecilnya dosa itu. Walakin anzur ila man 'asait. Akan tetapi lihat siapa yang kamu tentang. Allah yang kamu tentang itu. Ya. Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki segala-galanya, yang menciptakan langit dan bumi, itu yang engkau tentang. La haula la quwata illa billah. Begitu beraninya dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia diperintah oleh pejabat, dia patuh, dia taat. Diperintah oleh pejabat. Padahal pejabat itu adalah manusia biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memerintahnya, berani dia tidak melaksanakan perintah Allah. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berani dia langgar. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan kita lihat dosa itu kecil atau besar, tapi ketika kita akan melakukan dosa, lihat siapa yang kita tentang. Allah Rabbul Alamin kita tentang. Ya, coba kalau kita mendapatkan kita sakit, ya, pasti kita mengatakan, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berilah aku kesembuhan." Ya, ada kesusahan sedikit, "Ya Allah, ya Allah." Ada kesulitan, "Ya Allah, ya Allah." Tapi begitu dia sembuh, begitu dia berani menentang Allah. Begitu berani dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Nas'alullah salaman afi. Ikhwani fi din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Hindarilah dosa-dosa kecil. Kenapa? Ya, fa inna laha 'indallahi taliba. Karena setiap dosa-dosa itu meskipun dia kecil, ada tuntutannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dituntut. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Coba antum pikirkan ayo. Bagaimana kita selamat kalau sebesar dzarrah saja kita akan dituntut? Ya. Lalu bagaimana dengan yang lebih besar? Ini dzarrah kita dituntut. Ya. Sebesar debu yang masuk
dari jendela di pagi hari atau sebesar anak semut, itu akan dituntut oleh Allah. Lalu bagaimana dengan yang lebih besar? Ya, sering kita berbohong, kita sering berghibah, kita sering ini, bercanda kelewatan cara kita bercanda. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, Anas juga mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu kajabalin yushiku an yaqa alaih, wa innal munafiq yara dhunubahu kadhubabin waqa ala anfi faqala bihi hakadha fatar. Ya, Anas mengatakan orang mukmin itu, ya, dia anggap dosanya itu seperti gunung yang ada di atas kepalanya, sebentar lagi akan menjatuhinya. Gunung loh ini ayo ikhwah. Manusia kalau dijatuhi oleh gunung dia hancur lebur, gepeng dia. Bukan bantal yang menjatuhinya, gunung. Ya. Innal mu'min yara dhunubahu kajabalin, seperti gunung ada di atas kepala. Yushiku an yaqa alaihi, sebentar lagi dia akan menjatuhinya, sehingga dia terus-menerus takut. Begitu juga orang yang beriman, apabila dia terjatuh ke dalam dosa, maka dia takut sekali. Tapi kita ini melakukan dosa, aduh nanti istighfar 3 kali dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Coba lihat, setelah itu apa kata Anas? Wa innal munafiq, dan sesungguhnya orang munafik itu yara dzunubahu, dia menganggap dosa-dosanya itu bukan satu dosa, dosa-dosa kadzubabin waqa ala anfi, seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala bihi kadza, lalu dikibas dia, fatar, terbang dia. Ya, tidak dianggap apa-apa, seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Itu orang munafik. La haula wala quwata illa billah. Berarti pada kita ini ada sifat-sifat apa? Orang-orang munafik, yaitu mengentengkan dosa-dosa. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya, ini penyakit yang luar biasa. Ya, tidak ada obatnya kecuali dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.